Ewi, halo warga nobar dimanapun ikam lagi rebahan maupun lagi ngegulung ketiak, kembali lagi bersama saya Mang Tobi, masih di channel yang sama, masih di kasur yang sama. Salah satu film yang akan saya bahas kali ini adalah film geng sekolahan, judulnya Monga tahun 2010 dari Taiwan, dibintangi Om Mark Chow sama Om Ethan Ruan, yang bercerita tentang bocah yang dulunya sering dibully sampai akhirnya jadi raja gangster paling ditakuti. Karena besok subuh saya harus terbang ke Amerika dulu untuk menghadiri launching album Joget Pok Ame Ame milik Tante Cardi B, yang katanya album ini sengaja dirilis untuk menemani anak-anak Indonesia yang sehari-harinya cuma dikasih minum kopi saset sama susu kental manis oleh ibunya. So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Seduh kopinya, gulung sarungnya, mari kita nonbar. Cerita diawali dengan memperlihatkan suasana pagi di sebuah rumah sederhana di mana seorang ibu single bernama Xiaoling sedang sibuk menyiapkan sarapan untuk anak laki-lakinya bernama Wenzi yang siap berangkat ke sekolah baru untuk yang ketiga kalinya dalam 2 tahun, sebuah pencapaian yang biasanya hanya dimiliki bocah yang ayahnya kerja di proyek pindahan setiap 4 bulan sekali. Setibanya di kelas, Wenzi yang sedang asik makan bekal langsung dipalak oleh anak buah preman sekolah bernama Go Ge yang dengan pedenya minta uang kas, dan jika tidak ada uang, paha ayam pun ia terima sebagai gantinya. Sebuah barter ekonomi kreatif yang akan diabadikan dalam sejarah film ini. Bocah pemalu yang baru pindah ini awalnya mau ngalah saja, tapi entah kerasukan apa, ketika paha ayamnya direbut, mendadak hatinya panas dan ia langsung merebut kembali makanannya. Sebuah pemberontakan kecil yang bayarannya nanti dapat surat ancaman dari Go Ge untuk siap-siap dibogem saat pulang sekolah, lengkap dengan permintaan uang tebusan 3.000 yuan, sebuah nominal yang sama dengan harga handphone Nokia bekas di pasar loak. Wenzi yang dikepung di kolong jembatan akhirnya tertangkap juga, lalu digebukin rame-rame oleh Go Ge dan kawan-kawan sampai pada suatu titik kepalanya tidak sengaja menginjak kotoran anjing yang nasibnya kurang lebih sama seperti karir Wenzi di sekolah ini, hancur sebelum mulai. Tapi karena terdesak, Wenzi malah mengambil kotoran anjing tadi dengan tangannya dan melemparkannya ke muka para penggebuk, sebuah strategi militer yang tidak diajarkan di akademi manapun. Pertarungan kocak ini ternyata tidak luput dari pengamatan 4 bocah lain yang sedang nongkrong di atas jembatan. Dan inilah anak SMA cari mati. Loh, dan inilah Monga. Sebelum kita lanjut, mari kita kenal lebih dekat dengan Wenzi. Bocah ini sebenarnya bukan tipe pemberontak. Dari kecil ia tidak pernah tahu wajah ayahnya dan ditindas dari TK sampai SMP oleh teman-teman sebaya yang lebih kuat. Setiap kali ia bertanya kemana ayahnya, ibunya hanya menjawab seperlunya lalu beralih ke topik lain. Sebuah pola percakapan yang mirip dengan grup WhatsApp keluarga ketika ditanya kapan bagi-bagi warisan. Cerita kemudian beralih ke salon kecil milik Xiaoling yang ternyata ramai dikunjungi oleh seorang om-om paruh baya bernama Huilang yang sering datang membawa karangan bunga, padahal ini salon, bukan toko bunga. Huilang ini bukan sembarang om-om, beliau adalah seorang bos mafia dari luar daerah Monga yang punya hubungan masa lalu dengan Xiaoling. Dan setiap kali datang selalu meninggalkan tip yang nominalnya bisa bayar listrik salon 3 bulan ke depan. Sebuah kebaikan yang nantinya akan punya konsekuensi besar di akhir film ini. Keesokan harinya saat Wenzi kembali ke sekolah, Go Ge dan kawan-kawan sudah siap dengan ronde 2, namun belum sempat tangan Go Ge mengayun, datanglah 4 bocah dari geng paling ditakuti di sekolah, dipimpin seorang pemuda berambut panjang sebahu bernama Jilong yang ngomongnya tenang tapi mukanya bilang, silakan coba pukul dia, kalian akan menyesal seumur hidup. 从现在开始，他的事就是我的事。你早上是不是有找麻烦呐？
Maka pecahlah pertarungan antara geng pangeran melawan kelompok Go-Gay dengan Wenzi sebagai bonus yang dimasukkan ke arena sebagai syarat masuk geng, sebuah inisiasi anggota baru yang lebih sadis daripada ospek maba di kampus manapun. 今天你要是不弄死他们，有一天你就会被他们弄死。 Sebelum kita lanjut, kita kenalan dulu dengan keempat bocah yang sebentar lagi akan jadi saudara seperguruan Wenzi. Yang pertama, sang ketua geng tadi, Zilong, anak satu-satunya bos mafia paling berkuasa di Monga, yaitu Bos Geta. Jadi dia ini sudah jagoan sejak masih dalam kandungan, persis kayak anak pejabat yang baru SMP sudah bisa nyetir mobil dinas plat merah. Yang kedua, sahabat karib Zilong sejak kecil bernama Heshang, si gundul yang keluarganya punya toko barang budak dan dari umur 5 tahun sudah diramal bakal jadi mafia, sebuah ramalan yang lebih akurat daripada ramalan di live TikTok biasanya. Heshang ini sebenarnya paling pintar di geng, sekali ujian bisa ngerjain tugas 4 orang, tapi sayang sekali bakatnya disalurkan ke jalur yang salah. Yang ketiga, AP alias Playboy yang ngakunya sudah punya 107 mantan dan pernah membunuh 233 babi, sebuah CV yang menjelaskan kenapa dia susah dapat kerjaan kantoran. Dan yang keempat, Baiho alias si monyet anak yatim piatu yang dibesarkan kakeknya, dulu sering dibully sampai umur 10 tahun hingga ia sadar dirinya jago gelut dan sejak saat itu giliran dia yang jadi pembuli. Sebuah karakter development yang bikin guru BP gagal paham. Mereka berlima ngamuk di seluruh penjuru Monga, dari sekolah ke gang, dari gang ke bioskop, sampai akhirnya berhasil pecahkan rekor perkelahian massal terbesar antar geng SMA di kota itu. Sebuah prestasi yang sayangnya tidak masuk ke piagam penghargaan kelulusan. Di malam yang penuh adrenalin itu juga, kelima bocah ini sepakat untuk jadi saudara angkat dan membentuk apa yang mereka sebut geng pangeran, lalu mengucap sumpah sakral di kuil setempat. Sebuah sumpah yang hikmat dan suci, kira-kira selevel dengan sumpah jabatan menteri yang baru saja dilantik tapi 3 bulan kemudian sudah kena reshuffle. Setelah sumpah selesai, mereka berlima nongkrong di atap ngobrol soal cita-cita sampai Zilong tiba-tiba menyemprotkan sesuatu ke muka Wenzi. Beberapa hari kemudian, geng ini merayakan ulang tahun Wenzi dengan cara yang terhormat sekali, yaitu membelikan baju baru, lalu mengajak ke diskotik, terus minum-minum sampai pagi, dan ditutup dengan sebuah jebakan kecil sebagai kado spesial. Di tengah keramaian pasar malam, Zilong menyuruh Wenzi pergi membeli sup cumi di warung depan dengan instruksi sangat jelas. Kalau ditanya pesanan untuk siapa, jawabnya untuk Miaoko biar dapat tambahan porsi. Wenzi yang polos dan tidak tahu kalau Miaoko itu nama wilayah geng musuh dengan riang gembira mengikuti instruksi. Maka jadilah Wenzi diburu setengah pasar gara-gara salah ngomong satu kata, sebuah pengalaman yang akan selalu ia ingat ketika besarnya nanti. Wenzi yang berhasil kabur akhirnya kembali ke geng dalam kondisi lecet-lecet sambil mengumpat, dan saat itulah Heshang menjelaskan bahwa Miaoko adalah jantung kota Monga, tempat semua mafia memperebutkan wilayah, dan bos paling berkuasa di sini bernama Bos Geta yang kebetulan juga ayah Zilong. Untuk pertama kalinya Wenzi diundang makan di rumah Zilong dan ketemu langsung sama Bos Geta.
Tapi alih-alih melihat sosok mafia yang sangar dan menakutkan, yang ia lihat malah om-om kalem yang lagi makan sambil ngeluh perutnya sakit dan istrinya nggak mau diajak nikah resmi. Sebuah pemandangan yang membuat Wenzi langsung ragu, ini kalau mafia begini ngapain ditakuti? Lebih sangar bapak kos saya yang naikin harga sewa setiap 3 bulan. Tapi ketenangan itu hancur seketika ketika seorang anak buah Geta masuk ke rumah membawa amplop kecil. Dan saat itulah Wenzi sadar bahwa di balik om-om kalem yang lagi makan ini tersimpan kekuasaan yang tidak main-main, di mana hutang seorang penjudi dibayar dengan 1 ruas jari, sebuah sistem keuangan alternatif yang lebih efektif daripada debt collector pinjaman online. 你到底要去哪里啊？ Hari berikutnya, sebagai bagian dari edukasi anggota baru, geng Pangeran membawa Wenzi ke rumah bordil dengan slogan biar jadi pria seutuhnya. Tapi yang Wenzi temukan di sana bukanlah pengalaman pertama yang ia bayangkan, melainkan seorang gadis yang ternyata teman masa kecilnya sendiri, namanya Xiaoni, yang punya bekas luka di pipi. Wenzi yang tidak tega akhirnya hanya ngobrol saja dengan Xiaoni sambil mendengarkan musik pelan dari kaset jadul, persis seperti scene drakor pelan yang biasa ditonton ibu-ibu di siaran ulang. Dan sejak hari itu Wenzi rutin berkunjung ke kamar Xiaoni bukan untuk yang lain, tapi sekedar ngobrol dan menemani. Sementara itu di sebuah tempat makan, Jilong sedang nongkrong dengan pacarnya yang bernama Xiao Hui. Tapi karena ditemani oleh 3 sahabat seperguruan, Xiao Hui yang sudah ngambek dari awal akhirnya berdiri dan keluar sendirian. Sayangnya, keluar dari tempat itu bukan akhir yang baik, sebab di luar Go Gei, sang musuh bebuyutan, ternyata sudah mengintai sejak tadi, lalu menipu Xiao Hui dengan ngaku-ngaku sebagai utusan Jilong. Xiao Hui yang tidak curiga ikut saja, dan di tempat sepi ia diperkaos oleh Go Gei, sebuah aksi pengecut yang akan menjadi tiket gratis Go Gei masuk peti mati. Keesokan harinya, begitu Jilong tahu, ia langsung memerintahkan geng untuk menculik Go Gei, lalu membawanya ke markas dan diberi pelajaran oleh He Xiang dengan caranya sendiri. Dengan nada tenang seperti orang baca daftar belanja di pasar, He Xiang menyiksa Go Gei dengan niat awal cuman mau nakut-nakuti. Tapi sayang sekali, ketika geng kembali ke markas keesokan harinya, mereka mendapati sang korban sudah tidak bernyawa. Bos Geta yang mendengar berita ini langsung naik darah, sebab kelima bocah ini berani membunuh hanya karena urusan perempuan. Untuk menyelamatkan teman-temannya, He Xiang mengambil semua tanggung jawab dan ngaku ialah pelaku tunggal, dan sebagai hukuman ia digebukin Bos Geta sampai babak belur dan pingsan di lantai. Setelah hukuman selesai, Bos Geta mengirim kelima bocah ini ke pegunungan untuk dilatih ilmu gelut tradisional Taiwan oleh teman lamanya, dengan harapan mereka jadi mafia yang lebih becus dan tidak bunuh orang sembarangan. Di sana mereka belajar pakai pedang, tombak, golok, dan belati selama berbulan-bulan, sebuah kurikulum yang lebih lengkap daripada SMK manapun di tanah air. Di tengah training, salah satu dari mereka iseng mengeluh kenapa harus belajar pakai senjata jadul kayak gini, padahal di luar sana orang sudah pakai pistol. Bos Geta yang mendengar keluhan ini langsung balik dan memberi penjelasan singkat tapi penuh filosofi.
定是西方人所传来邪恶的物件，是救小歹人咧用的。 Selesai training, geng ini dijemput pulang dan diajak Bos Geta ke pesta besar yang juga dihadiri rekan sekutunya, Bos Masa, yang merupakan om-om paling necis di Monga. Pakaiannya rapi setiap saat, kontras dengan Bos Geta yang lebih sering muncul dengan kaos oblong di rumah. Kedua bos mafia ini ternyata bersaudara angkat dari muda dengan pembagian wilayah yang sudah tertata rapi sejak dulu kala. 季龙啊，帅哦！灰狼哥， Tapi malam itu ada tamu spesial yang dibawa Bos Masa, yaitu seorang pria yang baru saja bebas dari penjara setelah 3 tahun mendekam, namanya Chen Wun Kian. Dari mukanya saja sudah ketahuan kalau orang ini doyan ngompori dan menusuk dari belakang, jadi dengan sopan santun kita panggil saja dia Samidi, biar pendek dan tidak repot. Samidi ini ternyata punya satu teman baru yang ia kenal di penjara, namanya Bos Huilang, yang tidak lain dan tidak bukan adalah om-om bermobil mewah yang sering datang ke salon Ibu Wenzi. Huilang ini bos mafia dari luar Monga yang sudah punya pistol dan koneksi internasional, dan ia ingin masuk ke wilayah Monga lewat jalur kerjasama. Tapi Bos Geta dan Bos Masa menolak mentah-mentah dengan alasan Monga adalah kota tua yang punya cara sendiri. 这个方式较传统啲，阮无想要甲别人配合。 Karena rencananya ditolak, Huilang memutuskan untuk lewat jalur belakang dan Samidi yang ditugaskan jadi eksekutor. Samidi pun menarik Heshang ke pinggir sungai untuk ngobrol 4 mata, dan disinilah trik manipulasi paling licik di film ini terjadi. Samidi mengingatkan Heshang akan masa lalu mereka ketika 4 tahun yang lalu Samidi menemukan Heshang sedang dipukul 10 orang di sebuah gang, dan bukannya menyerah, Heshang malah tetap bertahan walau dipukul setengah mati. Sejak hari itu Samidi merasa Heshang berhutang budi padanya. Tapi belum cukup sampai situ, Samidi juga membongkar rahasia paling kelam Bos Geta, yaitu bahwa Geta dululah yang memotong tangan ayah Heshang demi merebut kursi bos mafia. Sebuah informasi yang membuat pikiran Heshang langsung kacau antara setia kepada saudara angkat atau membalaskan dendam ayah kandungnya. 啊，恁 Geta， 头壳控骨你，你当到枪讲就要讲输赢啊？看，讲这个无啊。 Di malam yang sudah ditentukan, Samidi mengeksekusi rencananya dengan menembak Bos Masa secara diam-diam di sebuah pertemuan, lalu anak buahnya menyebarkan kabar palsu bahwa pelaku pembunuhan ini sudah ditemukan di pintu air. Bos Geta yang mendengar kabar ini langsung mengirim semua anak buahnya ke pintu air untuk menangkap pelaku, sehingga ia sendirian di kuil markasnya, sebuah kondisi sempurna yang sudah dirancang Samidi sejak awal. Sekelompok orang asing yang berpura-pura ingin sembahyang masuk ke kuil markas Bos Geta dan menyerang sang bos yang sedang sendirian. Geta yang jago gelut sebenarnya bisa mengalahkan mereka semua, tapi dari belakang muncul satu sosok yang sudah membawa pistol. Wenzi yang mendengar suara tembakan dari kejauhan langsung berlari ke kuil dan menemukan Bos Geta sudah tergeletak di lantai dan tewas di pelukan Wenzi. Keesokan harinya di pemakaman Bos Geta, Wenzi yang dipercaya jadi pemimpin upacara karena Jilong disembunyikan ibunya untuk alasan keamanan. Heshang dengan penuh sandiwara menyuruh keempat saudaranya untuk mengungsi ke Filipina sementara waktu dengan alasan menunggu situasi tenang dulu. Tapi Baiho si monyet curiga dengan gelagat Heshang yang ngotot tidak ikut. Lalu malam itu juga ia diam-diam membuntuti dan menemukan Heshang sedang ngobrol mesra dengan Samidi dan Huilang di sebuah ruko sepi. Sayangnya, Baiho ketahuan lalu dihajar habis-habisan oleh anak buah Samidi sampai koma di rumah sakit. Dan dari 4 saudara seperguruan, kini tinggal 3 yang hidup utuh. Sementara itu di salon Shaoling, Huilang yang sedang menunggu hari H kapal pelarian datang berkunjung dan tidak sengaja melihat sebuah kartu pos di lemari Shaoling. Kartu pos yang dulu ia kirim dari Jepang puluhan tahun yang lalu, sebuah kenang-kenangan yang membuka satu misteri terbesar di film ini.
Yah, ternyata Huilang adalah ayah kandung Wenzi yang dulu meninggalkan Shaolin tanpa kabar. Dan selama ini ia selalu datang ke salon bukan tanpa alasan, melainkan diam-diam memperhatikan anak yang ia tinggalkan. Sebuah twist keluarga yang lebih kompleks dari sinetron mak lampir manapun, sebab si ayah dan si anak sama-sama anggota mafia tanpa saling tahu. Di kuil tempat keempat, saudara seperguruan akan berdoa sebelum berangkat. Wenzi yang sudah dipenuhi emosi tiba-tiba menarik belati dan menempelkannya ke leher Heishang, lalu menuntut pengakuan jujur. Heishang yang terdesak akhirnya mengaku bahwa ia yang merencanakan pembunuhan bos Geta dan bos Masa demi melindungi Monga dari era yang sudah berubah. Demi geng pangeran jadi nomor 1 di seluruh Taiwan, sebuah pembelaan yang kalau disidang akan langsung ditolak hakim. Di tengah pengakuan itu, Samidi dan anak buahnya datang dengan golok untuk menghabisi keempat saudara ini dalam satu malam. Pertarungan brutal pun pecah di kuil yang seharusnya jadi tempat suci. Dan di tengah kekacauan itu, Heishang yang tadinya pengkhianat tiba-tiba berubah pikiran ketika melihat saudara-saudaranya terdesak. Lalu sekonyong-konyong ia berbalik menyabit telinga Samidi dengan goloknya, sehingga jangan salahkan Pak Hasan Nasbi apabila telinga kanan Samidi harus pamit dari kepalanya untuk mencari penasihat baru. Samidi yang kesakitan kabur, sementara sirine polisi mulai terdengar dari kejauhan. Heishang ikut kabur dengan luka dan Wenzi yang masih dipenuhi emosi mengejar tanpa henti melalui gang-gang sempit Monga. Di sebuah lorong gelap, keduanya akhirnya bertemu lagi, lalu saling tikam dan saling tembak tanpa ada yang mau mengalah. Wenzi yang sudah tidak punya tenaga lagi karena tertembak di perut, mengingat kembali kalimat almarhum bos Geta tentang pistol yang katanya senjata orang penakut. Ia membuang pistol dari tangannya lalu menatap Heishang dengan tenang dan berkata bahwa dunia mafia memang jalan kematian, tapi ia tidak menjalani dunia mafia, ia menjalani persahabatan. Datanglah Jilong dari belakang dengan golok dan menusuk Heishang berulang kali sampai sahabat masa kecilnya itu mati di pelukannya. Film pun ditutup dengan flashback ke hari pertama Wenzi diajak masuk geng pangeran ketika Heishang mengulurkan tangannya membantu Wenzi naik tembok sekolah dan Wenzi sempat menoleh sebelum akhirnya memutuskan untuk ikut. Sebuah ending yang membuat air mata penonton ngalir tipis-tipis sebab dari sumpah saudara di kuil sampai saling tikam di lorong, semuanya hanya berjarak satu pengkhianatan saja. Tamat sudah ending yang cukup memongakan, di mana 5 jari yang tadinya dijanjikan jadi kepalan kekuatan akhirnya cuma jadi 5 jari yang saling tikam di lorong gelap. Pesan yang bisa Anda ambil dari film ini adalah persahabatan dan kesetiaan tidak bisa diukur dengan kekuasaan. Sebab seperti kata Wenzi sebelum tewas, 5 jari yang menggenggam baru menjadi kepalan, tapi sayang sekali jari yang satu sudah keburu khianat duluan dan kepalan itu pun bubar sebelum sempat memukul. Jadi pelan-pelan saja kalau punya teman, jangan langsung sumpah saudara di kuil hanya karena baru semalam minum bareng. Sebab orang yang malam ini ngomong saudara, besok bisa saja jadi yang pertama menusuk Anda dari belakang. Saya Mang Tobi mewakili jajaran warung kopi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Burung Kuntul pamit undur diri.